Baik, berjumpa lagi dengan Matematika Asik. Hari ini kita akan bahas tentang limit fungsi trigonometri yang pertama. Nah, secara umum adik-adik sudah pernah dapatkan pernyataan limit fungsi trigonometri model seperti ini. Apabila terdapat limit x mendekati 0 dari sin ax per bx, di mana x mendekati 0 bila kita substitusi ke sudut trigononya hasilnya 0, maka bisa dinyatakan hasilnya itu sebagai A per B. A dan B ini koefisien dari variabel di sudut dan aljabar. Sama juga kalau adik-adik jumpai ada limit x mendekati 0 sin ax per sin bx. Sudutnya kalau dimasukkan hasilnya 0, ini juga 0. Dan umumnya adik-adik jumpai juga variabelnya berpangkat 1. Jadi kalau ada limit x mendekati 0, tangen ax per bx sama-sama pangkat 1. Apabila disubstitusikan mendekati 0, hasilnya itu A per B, koefisien dari variabelnya. Demikian juga limit x mendekati 0, tangen ax per tangen bx, hasilnya juga A per B. Dan juga bisa juga variasi antara tangen dengan sinus atau sinus dengan tangen. Jadi secara umum kalau saya berikan catatan di sini, limit fungsi trigonometri di atas ini berlaku untuk pecahan, model pecahan dengan pasangan variabel x lalu sin x dilanjutkan tangen x gitu. Ya, kondisinya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita ambil contoh untuk bentuk limit trigonometrinya. Nah, contohnya misalkan adik-adik jumpai kalimat soal seperti ini. Ada limit x mendekati 0 dari pernyataan tangen 3x dikali dengan sin 4x dibagi dengan 2x kuadrat. Nah, ini hasilnya berapa? Nah, kalau adik-adik perhatikan dari bentuk pernyataan limit trigono tersebut, di sini ada bentuk tangen, ada bentuk sinus. Masing-masing dengan variabel berpangkat 1 pangkat 1. Di bawah ada bentuk aljabar 2x kuadrat. Kalau merujuk dari pernyataan ketetapan hasil limit yang di atas ini, semuanya variabel x ini harus berpangkat seimbang pangkat 1. Nah, kalau mengerjakan soal ini, adik-adik bisa selesaikan dengan cara limit x mendekati 0 dari tangen 3x kemudian dikali dengan sin 4x. Sedangkan yang di bawah bentuk variabel pangkat 2 ini bisa saya urai menjadi 2. Salah satunya misal saya taruh ini 2x di sebelah kiri, x-nya di kanan. Nah, kalau ada adik cermati dari bentuk pernyataan teori yang di atas tadi, ini bisa kita dapatkan hasil 3/2. Sedangkan ini kita dapatkan hasil 4/1. 3/2 dari koefisiennya ini. Tadi kalau disubstitusi 0 berarti cukup yang diambil koefisiennya. 3/2 dikalikan 4/1. Nah, adik-adik jumpai hasil berupa bilangan real, yakni bilangan 6. Nah, ini bisa adik-adik pahami ya. Kemudian lanjut pada bentuk yang kedua. Pada bentuk yang kedua, misalkan adik-adik jumpai limit x mendekati 0 dari pernyataan 6x dikali dengan sin 3x gitu, dibagi dengan
1 min cos 2x. Nah, berapa hasil nilai limit tersebut? Nah, untuk catatan, untuk bentuk perkalian variabel dengan sin ini bisa diarahkan pada pernyataan yang di atas. Jadi kalau saya ambil ini, di pernyataan di atas tersebut, kalau Anda adik cermati, tidak terdapat unsur cosinus. Ya, yang ada cuman variabel x, sin x, dan tangen x. Nah, sekarang kalau kita selesaikan bentuk pernyataan di bawah ini, maka bentuk 6x ada, sin 3x ada yang tertulis di atas, yang nggak ada 1 min cos. Nah, 1 min cos ini bisa adik-adik arahkan dengan menjabarkan rumus trigono sudut rangkap. Kita ingat kalau ada cos 2x itu penjabarannya, salah satu penjabarannya tertulis 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, kalau ada adik tukar tempat, berarti didapat 2 sin kuadrat x, hasilnya sama dengan 1 min cos 2x. Nah, di sini terdapat hubungan sudut rangkap. Kalau ada adik cermati, bentuk 1 min cos ini, apabila tertulis sudut yang pada cos ini 2x, uraiannya nanti menjadi separuhnya sudutnya. Akhirnya kalau secara umum bisa saya tulis, bila kita jumpai 1 min cos sudut sembarang, ya saya sebut sudutnya kotak gitu, bisa dijabarkan menjadi 2 sin separuh dari kotak ini. Nah, sinusnya dalam posisi kuadrat. Nah, begitu yang bisa adik-adik cermati itu. Nah, soal ini bisa, bila kita selesaikan dengan pernyataan rumus yang di bawah, didapat limit x mendekati 0, 6x dikali sin 3x tidak kita rubah. Kemudian yang di bawah pada penyebut kita jabarkan dengan menggunakan rumus ini. Ada 1 min cos 2x, sudutnya 2x. Ingat ini menjadi separuhnya, berarti kita tulis menjadi 2 sin 2x, separuhnya itu kita tulis x dalam bentuk kuadrat. Nah, dalam bentuk kuadrat ini nanti bisa kita sederhanakan dengan memasangkan masing-masing variabel dan sinusnya. Jadi ini tertulis misalkan 6x, yang di sampingnya sin 3x, kemudian yang di bawah ini tertulis bentuk 2 dikali sin x dikali sin x. Nah, seperti uraian dari pernyataan rumus di atas, ini bisa kita ambil pasangan variabel dengan sinus. Demikian juga ini bisa kita ambil pasangan sinus dengan sinus. Maka kita dapatkan hasil 2 sendirian, boleh adik-adik tulis setengah gini aja, dikali 6/1 koefisien x yang kita ambil. Kemudian yang di sebelah kanan 3/1. Nah, hasil akhirnya nanti adik-adik dapatkan bilangan 9. Nah, ini menjadi hasil pernyataan hasil limit tersebut. Demikian untuk ulasan limit trigonometri yang pertama. Baik, sekarang apabila kita selesaikan soal limit yang tadi dengan cara SMART. Jadi limit fungsi trigonometri yang berikutnya ini saya lakukan penyelesaiannya dengan cara SMART. Apa cara SMART itu? Nah, di sini kalau ada adik jumpai kalimat pernyataan limit x mendekati 0 dari sinus x, tolong sudutnya ini disubstitusi ke nilai x ini disubstitusi pada sudut soal. Bila ternyata sudutnya mendekati 0, maka nilai sin x cukup ditulis x-nya saja selama sudut mendekati 0. X itu berupa sudut dari sinus.
Sama apabila adik-adik jumpai pada bentuk tangan, bila disubstitusi variabel X-nya mendekati 0, nilai tangan X cukup ditulis X-nya saja. Sedangkan cos itu pada pernyataan satu min cos, diingat ya, satu min cos tadi berawal dari sudut rangkap, penjabarannya itu menjadi setengah, sudutnya dikuadratkan. Nah, maksud dari kalimat ini, bila adik-adik jumpai pernyataan limit X mendekati 0 dari sinus 6X misalkan, maka X mendekati 0 ini Anda substitusikan pada sudut soal. Jadi X mendekati 0, kalau kita substitusikan ke sudut soal, sinusnya ada 6X. 6 dikali 0 ternyata hasilnya mendekati 0. Maka sinus 6X ini boleh ditulis cukup 6X-nya saja. Jadi ini cukup ditulis 6X saja. Dengan kata lain, sinusnya bisa saya hilangkan selama sudutnya mendekati 0. Sama dengan bila Anda jumpai limit X mendekati 0 tangen 4X misalkan. Nah, tolong sudutnya nilai X-nya Anda substitusi ke sudut trigonometrinya. 4 kali 0, ternyata hasilnya 0. Maka boleh adik-adik ambil cukup sudut trigono tangannya saja. 4X-nya saja. Nah, tadi dengan kata lain, untuk bentuk sinus atau tangannya saya coret. Saya hapus. Nah, kalau cos, misalkan Anda adik-adik jumpai 1 min cos 5X. Ya. Diujikan dulu nilai variabel ini ke sudut soal ini. Apabila disubstitusi hasilnya mendekati 0, maka mengikuti dari pernyataan di samping, 1 min cos itu setengah X kuadrat. Berarti ini bisa Anda adik-adik rubah menjadi setengah. 5X ini Anda kuadratkan. Jadi bentuknya trigonometrinya sudah nggak ada di sini. Nah, ini maksud dari pernyataan kalimat yang di sebelah kiri. Lebih realnya kita bandingkan dengan pembahasan soal yang tadi dengan cara umum. Nah, pada soal tadi kita tuliskan 1. Limit X mendekati 0. Tangen 3X dikali dengan sinus 4X, kemudian dibagi dengan 2X kuadrat. Nah, adik-adik fokus pada pernyataan sudut trigono tangen dan sinusnya. Di sudut tangen ini tertulis 3X. Apabila X saya substitusikan pada sudut tangan tersebut, 3 kali 0 didapat hasil 0. Tangan boleh adik-adik hapus. Demikian juga sudut sinusnya. Kalau kita substitusi hasil X-nya mendekati 0, 4 kali 0 juga hasilnya 0. Sinus bisa adik-adik hapus. Merujuk dari ini. Nilai sin kotak, nilai sin X sama dengan kotak atau X, nilai tangan X sama dengan X-nya. Selama sudut mendekati 0. Jadi, Anda dapatkan pernyataan rumus ini nanti hasilnya apa? Tinggal mengalihkan bentuk trigono sudah saya buang. 3X kali 4X, 12X kuadrat. Kemudian dibagi dengan 2X kuadrat. Nah, adik-adik peroleh hasil bilangan real yaitu bilangan 6. Nah, 6 sudah merupakan hasil jawaban limit tersebut. Nah, berikutnya juga kita bandingkan dengan contoh yang kedua. Nah, pada contoh yang kedua tadi tertulis limit X mendekati 0 dari bentuk 6X dikalikan dengan sin 3X dibagi dengan 1 min cos 2X. Nah, pernyataan soal yang kedua model seperti ini.
Nah, kita selesaikan ini dengan cara smart limit trigonometri. Nah, seperti kalimat di atas dan contoh 1 di atas, sudut ini kita substitusikan nilai variabelnya ya. Kita substitusikan pada sudut trigono. Ternyata 0 kalau saya substitusikan, 3 kali 0 hasilnya 0. Sinus boleh Anda buang. Cos tertulis sudutnya 2x. Sedangkan variabel x mendekati 0. Berarti kalau kita substitusikan 2 kali 0, nilai sudutnya juga mendekati 0. Nah, Anda ingat rumus cos di atas ini? Apabila ada 1 min cos x, hasilnya setengah x kuadrat. Jadi, kalau kita sederhanakan soal tersebut, adik-adik tinggal mengalihkan. Sinusnya sudah kita hilangkan. 6x dikali 3x. Kemudian yang bawah 1 min cos itu penjabarannya setengah sudut dikuadratkan. Berarti setengah sudutnya ini ada dikuadratkan. Nah, sudah tidak merubah, pakai 2 sin kuadrat lagi. Nah, hasilnya untuk pembilang adik-adik peroleh 18x kuadrat. Untuk penyebut ini 4 dikalikan setengah didapat 2x kuadrat. Hasil akhirnya 9. Nah, ini menjadi modal untuk menyelesaikan limit dengan cara smart. Oke, semoga bermanfaat.